Pasar besar kerajaan sudah ramai. Para pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka. Ada yang menjual kain sutra, ada yang menjual kurma segar, ada pula yang menawarkan unta gemuk dengan harga murah meriah. Suasana riuh ini sudah biasa, namun pagi itu ada sesuatu yang aneh. Di pojok pasar, di dekat sebuah pohon kurma tua, berdirilah sebuah meja kayu reot. Di atasnya tidak ada barang dagangan, tidak ada kendi air, tidak ada kain, apalagi emas. Hanya ada papan kecil dengan tulisan besar, "Toko jual beli masalah hanya di sini." Orang-orang yang lewat terheran-heran. "Masalah? Apa bisa dijual?" tanya seorang ibu sambil mengerutkan dahi. "Kalau masalahku sama mertua bisa dijual, aku mau bayar mahal," sahut seorang pria gemuk, disambut tawa orang-orang di sekitarnya. Dan siapa lagi yang berada di balik meja itu kalau bukan Abu Nawas, si pujangga jenaka yang akalnya sulit ditebak. Ia duduk santai dengan wajah serius pura-pura seperti seorang pedagang besar. Ia menulis sesuatu di sebuah buku catatan seakan sedang mencatat transaksi penting. "Silakan, silakan. Toko jual beli masalah baru dibuka hari ini. Masalah rumah tangga, masalah utang, masalah kerjaan, bahkan masalah cinta, semua bisa dijual atau dibeli di sini," teriak Abu Nawas lantang. Para pedagang sekitar mulai mendekat. Mereka penasaran. "Wahai Abu Nawas, bagaimana caranya menjual masalah?" tanya seorang kakek tua. "Gampang sekali, Tuan," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. "Ceritakan masalahmu, lalu aku akan catat, dan kamu kuberi tanda bukti jual. Masalahmu resmi bukan milikmu lagi, tapi sudah aku beli." Orang-orang tertawa keras mendengarnya. "Lalu kalau dibeli, apa engkau mau tanggung masalah mereka?" seru seorang anak muda. "Tentu saja tidak, wahai sahabat. Aku hanya perantara. Masalahmu bisa kujual lagi ke orang lain yang mungkin ingin belajar atau ingin merasakan masalah baru." "Bukankah ada orang yang hidupnya terlalu tenang sampai bosan?" jawab Abu Nawas santai. Kerumunan semakin ramai. Beberapa orang iseng mulai mencoba. Seorang ibu muda maju pertama. "Abu Nawas, aku punya masalah. Suamiku malas bekerja, tiap hari hanya tiduran. Aku capek mengurus rumah sendirian," keluhnya. Abu Nawas mengangguk serius. Ia menulis di bukunya, "Masalah nomor 1, suami malas kerja. Baik, masalahmu sudah resmi kujual. Aku beri tanda bukti. Nah, siapa yang mau membeli masalah ini?" teriak Abu Nawas ke kerumunan. Orang-orang tertawa. Seorang pemuda usil berteriak, "Aku beli, supaya aku bisa menertawakan laki-laki yang lebih malas dariku." Semua orang terbahak. Abu Nawas langsung memberikan catatan itu kepada pemuda itu. "Selamat. Sekarang masalah istri itu resmi jadi milikmu. Jangan lupa bayar dengan sekantong kurma," katanya. Semua orang riuh. Si ibu malah tertawa lega. "Terima kasih, Abu Nawas. Entah bagaimana caranya, tapi rasanya hatiku lebih ringan," katanya. Giliran seorang pedagang kurma maju. "Aku punya masalah. Daganganku sering dicuri anak-anak nakal di malam hari." Abu Nawas mencatat. "Masalah nomor 2, dagangan dicuri anak-anak. Siapa mau beli?" tanya Abu Nawas. Tiba-tiba seorang ayah maju. "Aku beli untuk anakku. Biar dia tahu rasanya punya masalah, bukan hanya main-main tiap hari." Semua orang terbahak mendengar alasan itu. Hari itu pasar benar-benar geger. Orang-orang berbondong-bondong menjual masalahnya. Ada yang menjual masalah utang, ada yang menjual masalah tetangga reseh, bahkan ada yang menjual masalah perut buncit. Anehnya, ada saja orang yang mau membeli, entah serius atau hanya untuk bercanda. Abu Nawas semakin lihai memainkan perannya. Ia selalu menambahkan komentar jenaka,
membuat semua orang tertawa, sekaligus merasa lebih ringan setelah menjual masalah mereka. Tapi Abu Nawas tidak hanya bercanda. Ia sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu. Saat seorang buruh miskin datang mengeluh karena pajak kerajaan terlalu tinggi, Abu Nawas menulis dengan huruf besar. Masalah nomor 13, pajak mencekik rakyat. Kerumunan hening sejenak. Semua orang tahu itu benar, tapi mereka takut bicara keras-keras. Siapa yang mau membeli masalah ini? Tanya Abu Nawas dengan suara lantang. Tak ada yang berani angkat tangan. Semua diam. Abu Nawas tersenyum licik. Kalau tidak ada yang mau membeli, berarti masalah ini tetap milik rakyat. Sampai ada yang berani menanggungnya, pajak ini akan tetap jadi beban kita bersama. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Mereka sadar Abu Nawas sedang menyindir kebijakan kerajaan yang tidak adil. Kabar toko aneh Abu Nawas cepat sekali sampai ke telinga para menteri, lalu ke Raja Harun al-Rashid. Apa? Abu Nawas membuka toko jual beli masalah, seru sang raja sambil terbatuk karena hampir tersedak anggur yang dimakannya. Benar, tuanku, jawab seorang menteri. Rakyat berbondong-bondong ke sana. Mereka ramai-ramai menjual masalah. Bahkan pajak kerajaan pun masuk daftar masalah yang ia catat. Raja terdiam. Wajahnya merah padam. Berani sekali dia menyindir kerajaan di depan rakyat. Panggil Abu Nawas sekarang juga. Keesokan harinya, Abu Nawas digiring ke istana. Tapi ia masuk dengan wajah tenang, bahkan tersenyum seolah bukan menghadapi kemarahan raja, melainkan sekadar diundang pesta. Abu Nawas, teriak Raja Harun al-Rashid. Apa maksudmu membuka toko aneh itu? Apakah engkau ingin mempermalukan kerajaan? Ampun, tuanku, jawab Abu Nawas sambil menunduk. Saya hanya membuka toko kecil, tidak lebih dari permainan. Toko itu bukan menjual emas, bukan menjual tanah, melainkan menjual masalah. Bukankah lebih baik masalah rakyat ditukar dengan tawa daripada dibiarkan membusuk dalam dada? Raja mendengus. Tapi kau menulis pajak kerajaan sebagai masalah. Apakah itu bukan penghinaan? Abu Nawas tersenyum tipis. Tuanku, bukankah pajak itu memang keluhan rakyat? Jika itu bukan masalah, mengapa rakyat mengeluh? Raja terdiam. Para menteri mulai gelisah. Tiba-tiba Abu Nawas mendapat ide gila. Ia menatap raja sambil berkata, Tuanku, bagaimana jika toko jual beli masalahku buka di dalam istana saja? Dengan begitu, masalah kerajaan pun bisa dijual, dan mungkin ada yang mau membelinya. Raja mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Bukankah istana juga punya masalah, tuanku? Masalah menteri malas, masalah anggaran bocor, masalah janji tak ditepati, semua bisa dijual. Siapa tahu ada rakyat yang mau membeli untuk belajar bagaimana rasanya menjadi penguasa, kata Abu Nawas sambil menyeringai. Kerumunan menteri langsung pucat. Mereka saling pandang. Raja yang awalnya murka malah tertawa keras. Hahaha, Abu Nawas, kau memang gila. Tapi ide gilamu selalu penuh arti. Raja Harun al-Rashid awalnya hanya ingin memuji Abu Nawas. Tapi semakin dipikirkan, semakin ia merasa ide itu menarik. Baiklah, Abu Nawas, ujar raja sambil mengelus janggutnya. Aku beri izinmu membuka toko masalah di dalam istana. Tapi awas, jika toko itu membuat kerusuhan, kepalamu akan kugantung di gerbang kota. Abu Nawas menunduk hormat, tapi di dalam hatinya ia justru bersorak gembira. Terima kasih, tuanku. Hamba janji toko ini bukan membawa kerusuhan, melainkan membawa tawa dan pelajaran. Maka dibuatlah sebuah ruangan besar di istana, lengkap dengan meja panjang, kursi empuk, serta papan besar bertuliskan, Toko jual beli masalah cabang resmi istana.
Berita ini menyebar cepat. Rakyat berbondong-bondong datang ke istana. Mereka antre panjang, dari orang miskin hingga saudagar kaya, semua ingin menjual masalah mereka kepada Abu Nawas. Hari pertama, Abu Nawas membuka buku catatannya dan mulai mencatat. Seorang buruh berkata, "Tuanku Abu Nawas, masalahku adalah gajiku kecil, tapi menterimu yang malas dapat harta berlimpah." Abu Nawas langsung menulis, "Masalah nomor 57, menteri malas tapi kaya raya." Kerumunan langsung tertawa terbahak. Si menteri yang duduk di samping raja wajahnya merah padam. Seorang pedagang maju, "Masalahku, Tuanku Abu Nawas, setiap kali aku membayar pajak, uangnya tidak kembali ke rakyat. Entah hilang kemana." Abu Nawas menulis lagi dengan suara lantang, "Masalah nomor 58, uang pajak hilang entah kemana." Rakyat bersorak. Menteri Urusan Keuangan hampir pingsan karena malu. Raja sendiri terdiam sambil menahan tawa. Ia tahu Abu Nawas sengaja menyindir para pembantunya. Tapi ia tidak bisa marah, karena rakyat sudah terlanjur menyukai pertunjukan ini. Hari-hari berikutnya, toko masalah semakin populer. Rakyat datang dengan segala macam keluhan. Ada yang menjual masalah sandal hilang, ada yang menjual masalah anak tidak mau belajar, bahkan ada yang menjual masalah istri terlalu cerewet. Abu Nawas mencatat semuanya dengan gaya serius, lalu melelang masalah itu kepada orang lain. Siapa mau membeli masalah istri cerewet? Murah saja, cukup 1 kantong gandum. Beberapa suami langsung berebut, "Aku beli, biar aku tunjukkan bahwa istriku lebih cerewet lagi." Gelak tawa pecah. Masalah seakan jadi komedi, bukan beban. Rakyat pulang dengan wajah lega. Mereka sadar, masalah kalau dibicarakan bersama akan terasa ringan, namun di balik semua gelak tawa itu, terselip kritik pedas. Abu Nawas sengaja menuliskan masalah yang sebenarnya adalah potret keburukan pejabat istana. Masalah nomor 71, janji manis pejabat sebelum naik jabatan, tapi pahit setelah berkuasa. Masalah nomor 72, jalan rusak tidak diperbaiki meski rakyat sudah mengeluh. Masalah nomor 73, rakyat miskin dimintai pajak, orang kaya diberi keringanan. Setiap kali Abu Nawas membacakan catatan itu, rakyat bersorak riuh. Para menteri hanya bisa menunduk malu. Raja Harun al-Rashid mulai merasa kepalanya pening. Abu Nawas ini membuat istana jadi panggung lawakan. Tapi sekaligus panggung pengadilan. Gumamnya suatu hari, raja tak tahan lagi. Ia ingin menguji Abu Nawas agar berhenti mempermalukan para menteri. "Abu Nawas," seru raja di depan rakyat, "aku beri engkau sebuah teka-teki. Jika kau bisa menjawab, toko masalahmu boleh terus berjalan. Jika gagal, toko ini kututup dan kau akan kuberi hukuman." Abu Nawas menunduk hormat. "Silakan, tuanku. Teka-teki adalah sahabatku." Raja tersenyum licik. "Jawablah, jika masalah bisa dijual, masalah siapakah yang paling mahal harganya?" Rakyat terdiam. Menteri saling pandang. Pertanyaan itu rumit sekaligus berbahaya. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Tuanku, masalah yang paling mahal harganya adalah masalah seorang raja." Raja terkejut. "Kenapa begitu?" "Karena masalah rakyat bisa ditanggung bersama, bisa ditertawakan, bisa dicarikan jalan keluar. Tapi masalah seorang raja, sekecil apapun, bisa menentukan nasib seluruh negeri. Maka masalah raja adalah yang paling mahal, sekaligus yang paling berbahaya." Kerumunan bersorak. Raja terdiam, lalu tertawa keras. "Hahaha, kau benar, Abu Nawas. Lagi-lagi jawabanmu membuatku tak bisa marah." Beberapa hari kemudian,
Abu Nawas membuat gebrakan baru. Ia mengumumkan bahwa toko masalah akan mengadakan lelang besar-besaran. Semua masalah rakyat yang terkumpul akan dijual kepada istana. Siapa lagi yang paling pantas membeli masalah rakyat kalau bukan pemimpinnya? Seru Abu Nawas lantang. Rakyat bersorak setuju. Para menteri pucat pasi. Raja terpaksa ikut tersenyum, meski dalam hati ia tahu ia dijebat. Maka dimulailah lelang masalah. Abu Nawas membuka buku besar dan membacakan satu persatu. Masalah kemiskinan rakyat. Masalah jalan rusak. Masalah pajak yang tidak adil. Masalah harga kebutuhan yang melonjak. Satu persatu masalah itu dijual kepada istana. Rakyat pun merasa puas, seolah masalah mereka akhirnya ditanggung bersama. Hari itu, para menteri benar-benar tak berkutik. Mereka dipermalukan habis-habisan, tapi tidak bisa marah karena semua terjadi dalam bentuk lelucon. Seorang menteri berbisik pada yang lain, Abu Nawas membuat kita tampak seperti badut di depan rakyat. Yang lain menjawab, lebih buruk. Ia membuat rakyat sadar akan semua kebobrokan kita. Sementara itu, rakyat semakin mencintai Abu Nawas. Mereka berkata, seandainya semua masalah bisa dijual benar-benar, hidup pasti jauh lebih ringan. Malam itu, Raja Harun al-Rashid duduk termenung di kamarnya. Ia mengusap kepalanya yang terasa pening. Abu Nawas ini benar-benar membuatku pusing. Toko masalahnya bukan hanya membuat rakyat tertawa, tapi juga membuka semua aib kerajaan. Jika ku tutup tokonya, rakyat akan marah. Jika ku biarkan, para menteri akan memberontak. Ia mendesah panjang. Benar-benar toko yang paling aneh sekaligus paling berbahaya. Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas sekali lagi. Abu Nawas, kau boleh melanjutkan toko masalahmu, tapi bukan untuk mempermalukan istana. Gunakanlah untuk mengajarkan rakyat bagaimana menghadapi masalah dengan sabar, tawa, dan kebersamaan. Abu Nawas menunduk. Ampun tuanku, memang itulah niatku sejak awal. Masalah tak bisa dijual dengan uang, tapi bisa dipindahkan dengan doa, bisa diringankan dengan tawa, dan bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan. Raja mengangguk. Kau benar. Kau memang gila, Abu Nawas, tapi gilamu membuat negeri ini lebih waras. Sejak itu, toko jual beli masalah tetap buka, tapi bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mengajarkan. Rakyat datang bukan hanya untuk menjual masalah, tapi juga untuk belajar melihat hidup dengan cara baru. Dan setiap kali orang keluar dari toko itu, wajah mereka selalu lebih cerah. Karena mereka tahu, masalah sejatinya bukan untuk ditanggung sendirian, melainkan untuk dibagi, ditertawakan, dan diselesaikan bersama.